jangan pernah takut miskin, betul nggak? Sahih. Kenapa begitu? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sudah dipastikan. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Kali ini kita luruskan jawaban yang salah dari orang Wahabi. Apa jawaban yang salah itu? Saat salah satu dari mereka ditanya, jangan pernah takut miskin. Katanya betul. Kenapa jangan pernah takut miskin? Jawabannya karena rezeki sudah diatur sama Allah. Dan rezeki itu pasti. Ini jawaban yang salah. Kenapa? Rezeki sudah diatur dan dipastikan oleh Allah, tetap saja ada orang miskin. Tetap saja ada orang miskin dan ada orang kaya. Makanya jawaban yang betul bukan itu. Tetapi jawaban yang betul adalah jangan pernah takut miskin. Kenapa? Karena dalam Islam kemiskinan bukanlah sesuatu yang jelek. Karena dalam Islam kemiskinan bukanlah sesuatu yang hina. Orang nanti hina kalau miskin itu kapan? Kalau kemiskinannya menyebabkan dia tidak taat sama Allah. Kemiskinannya menyebabkan dia jauh sama Allah. Tetapi kalau dia miskin tapi taat, sebab ketaatannya diridhoi, dicintai oleh Allah. Ini orang yang miskin seperti ini derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya yang taat, yang dicintai oleh Allah juga. Sebagaimana dalam mafhum hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak nanti di akhirat orang miskin yang taat lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang taat. Yang kedua, kenapa dalam Islam kemiskinan bukan sesuatu yang menakutkan? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dekat dengan Allah, tetapi beliau memilih hidup miskin. Tatkala beliau memilih hidup miskin, berarti kemiskinan bukan sesuatu yang hina. Seandainya kemiskinan itu adalah sesuatu yang hina, sudah tentu Allah tidak akan kasih miskin orang yang paling dekat dengan itu. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam doanya beliau bersabda, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina. Dan matikan saya dalam keadaan miskin. Dan bangkitkan saya, kumpulkan saya pada hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Jadi itu jawaban. Paham tidak? Kecuali kamu ditanya, jangan takut tidak makan. Kenapa? Karena rezeki sudah diatur sama Allah. Itu baru jawaban. Karena rezeki sudah pasti dari Allah. Yang di dalam nasi ada namamu tidak bakalan dimakan sama orang lain. Di mana-mana saja uang ada namamu, maka tidak bakalan diambil sama orang lain. Pertanyaan, lalu kenapa kita harus bekerja? Bekerja itu adalah bagian dari perintah Allah. Makanya saat seseorang bekerja dari mukmin atau mukminah, tujuannya bukan jadi orang kaya, tetapi bekerja dalam rangka belajar menghidupkan perintah Allah di situ lewat cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sebelum orang bekerja harus belajar dulu ilmu agamanya. Pekerjaan ini halal atau haram, jual ini boleh atau tidak, cara bekerja seperti ini dalam agama Islam betul atau tidak. Nanti lewat pekerjaan yang bagus tadi, kalau Allah kehendaki kita kaya, maka jadi orang kaya, tetapi menjadi orang kaya yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Kekayaan kita tidak menyebabkan kita jauh dari Allah.
tetapi kekayaan kita menyebabkan kita dekat dengan Allah. Sebaliknya kalau lewat pekerjaan yang bagus tadi yang disukai oleh Allah, Allah kehendaki kita tetap miskin, maka lewat kemiskinan kita tadi tidak menyebabkan kita jauh dari Allah. Bahkan lewat kemiskinan itu kita semakin dekat dengan Allah dan memiliki poin yang lebih dari orang kaya yang taat, sebagaimana yang disampaikan di awal-awal tadi. Paham? Makanya itulah kata mereka kalau dakwah harus punya ilmu. Paham? Betul. Katanya kalau dakwah tanpa ilmu nanti jadi ahli neraka. Nah, yang dia maksud dakwah harus punya ilmu itu apa? Kalau yang dia maksud adalah yang dibicarakan harus sesuai dengan anjuran agama. Orang saat berdakwah atau seseorang dalam berdakwah, dia harus tahu apa yang dia sampaikan itu betul atau tidak. Jelas itu penting dan wajib. Itu bukan selain Wahabi saja, Wahabi juga begitu. Dari penjelasan ini dia belum bisa berdakwah juga. Kenapa? Yang dia jawab tadi salah. Yang kedua, kalau yang dia maksud dari orang berdakwah itu harus punya ilmu, yang dia maksud adalah ilmu yang sempurna. Jelas klaim ini dari awalnya sudah salah. Kenapa? Karena zat yang maha sempurna hanya satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya ada Rasulullah SAW. Tetapi Rasul dinisbatkan ke Allah, beliau juga punya kekurangan. Di bawahnya ada nabi-nabi dan rasul. Di antara nabi satu dan nabi yang lain juga punya kelebihan yang berbeda-beda. Begitu pula di kalangan para sahabat, ulama dari kalangan para sahabat maupun ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Jadi kalau dia maksud ilmu harus ilmu sempurna, tidak ada satu manusia di muka bumi ini harus berdakwah yang boleh berdakwah. Termasuk Rasulullah, karena dinisbatkan ke Allah, Rasul tidak sempurna. Walaupun beliau adalah orang hebat, dibanding yang lain beliau orang nomor satu. Apalagi di bawah Rasulullah. Lewat klaim ini, jadilah senjata makan tuan. Senjata apa? Makan tuan. Jadi klaimnya memakan dirinya sendiri. Semoga bisa dapat taufik untuk bertobat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi.